Selamat mendengarkan podcast ini. Dulu waktu kita masih suka nonton film, sering atau kadang-kadang atau tidak sedikit film yang menggambarkan tentang penyanderaan. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara pernah menyaksikan film mengenai penyanderaan ini. Apakah yang disandera itu sebuah pesawat terbang dengan banyak penumpang? Atau yang disandera itu seseorang, biasanya anak orang kaya, lalu penyandera minta tebusan, uang tebusan, ransom. Begitu dalam bahasa Inggrisnya, ransom. Saudara, kita menyaksikan film mengenai penyanderaan. Kita bisa sedikit menghayati atau mungkin juga banyak menghayati kegelisahan orang tua yang anaknya disandera. Tapi seberat-beratnya mata memandang, begitu peribahasa, lebih berat bau memikul. Kita bisa menyaksikan kisah penyanderaan, saudara. Kita bisa sedikit atau banyak menghayati. Tetapi kalau kita sendiri, saudara, kalau saudara sendiri, saya sendiri menjadi korban, orang tua yang anak kesayangan, anak kecintaan atau cucu kesayangan atau cucu kecintaan disandera. Berapapun kita berani bayar, saudara pasti berani bayar. Uang, harta menjadi tidak bernilai. Uang, harta menjadi tidak berharga. Satu nyawa dari orang yang saudara cintai itu bisa lebih dari semua harta yang saudara miliki. Tidak berlebihan kan? Ini tidak hiperbola, tidak lebay. Kalau itu misalnya anak satu-satunya, wah. Saudara bisa tukar nyawa saudara sendiri demi anak itu, saudara. Pernahkah saudara berpikir bahwa kita orang yang disandera oleh iblis? Dalam bayang-bayang api kekal dan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Pernahkah kita berpikir kita adalah orang-orang yang sudah dieksekusi hukuman mati kekal. Terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Coba kita sebentar merenungkan hal ini. Jangan cepat-cepat merespon, sudah tahu Pak. Coba saudara tenang, teduh sebentar dan menghayati hal ini. Kita orang-orang yang disandera dan tidak ada jalan untuk kelepasan, tidak ada jalan untuk pembebasan. Tidak ada kecuali satu korban yang harus dipertaruhkan. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah sering kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
His begotten Son, anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain Allah Bapa dapat menyelamatkan kita kecuali melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Yang Bapa relakan harus dipertaruhkan demi penebusan, pelepasan, pembebasan kita. Menjadi ransom, tebusan. Yuk kita renungkan kembali saudaraku hal ini. Supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tidak menjadi orang yang bisa dianggap tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Bapa berikan putranya yang tunggal. Saudara, secara dramatis bisa dibayangkan ketika putra tunggalnya harus menjadi manusia, lahir dari darah Maria. Itu menggetarkan jagat raya, saudara. Pasti juga menggetarkan hati Bapak ketika harus melepaskan putranya yang tunggal kesayangannya ini. Kita harus ingat itu, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Kita harus ingat itu, saudara. Beberapa hari ini saya menulis satu lagu singkat mengenai salib Tuhan. Dan setelah menulis lagu ini saya berdoa dalam nada minor juga dengan gitar. Dan Tuhan kembali mengingatkan hal ini yang juga harus saya ingatkan kepada kekasih-kekasih Bapak, Saudara semua. Saya bukan mau melo-melo, saudaraku. Tetapi kita memang harus ingat betapa mahal harga. Kalau Tuhan menebus kita, kita menjadi milik Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang menyerang dirinya. Dia tunjuk bait Allah. Robohkan bait Allah ini, aku bangkitkan dalam 3 hari. Pada waktu itu bait Allah sudah dipugar selama kira-kira 46 tahun sejak tahun 16 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin bait Allah yang begitu megah waktu itu, sebelum dihancurkan Jenderal Titus tahun 70 dari Roma, masih megah. Sekarang memang sudah menjadi puing
dan sedang diupayakan dibangun kembali oleh bangsa Yahudi. Waktu itu masih megah. Tuhan Yesus berkata, robohkan. Aku bangun 3 hari. Maksud Tuhan Yesus sebenarnya adalah tubuhnya itulah bait Allah. Kamu robohkan, kamu bunuh tubuh ini. Aku akan bangkit dalam 3 hari. Kalau kita benar-benar hidup sebagai manusia yang memberi diri ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi milik Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa kita bukan milik kita sendiri, jadi milik Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, Tuhan memiliki maksud dengan tubuh ini, agar tubuh kita menjadi bait-Nya. Siapa yang mengikut Yesus, kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, kita hidup, kita ikut, kita contoh, kita teladani cara dan gaya hidupnya. Dan memang demikian seharusnya. Seperti Yesus menunjukkan bahwa tubuhnya itu bait Allah, kita semua juga harus menerima dan mengakui tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus. Tubuh kita harus menjadi bait Allah. Kalau tubuh kita menjadi bait Allah, berarti ada ruang kudus di dalam diri kita. Karena di dalam bait Allah ada ruang kudus. Ada ruang Maha Kudus di mana Allah hadir dan bersemayam. Dan kalau di dalam diri kita ada ruang Maha Kudus, kita harus menjaga ruang Maha Kudus itu. Dalam perjalanan ke Turki beberapa waktu, terngiang kalimat ini, bahwa di dalam dirimu ada ruang Maha Kudus. Saya terhenyak sebenarnya, tapi kadang-kadang saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai saya disuruh istirahat beberapa hari dan memikirkannya serius. Ada ruang Maha Kudus di dalam dirimu. Dan betapa dahsyat, betapa hebat kalau kita mengerti ada ruang Maha Kudus di dalam diri kita. Luar biasa. Itulah sebabnya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Beserta kita, beserta di dalam kita. Jadi kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan, keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, dan aku tinggal di dalam kamu. Untuk satu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bertobat. Saya bertobat. Saya bertobat. Kita harus menjaga ruang Maha Kudus Allah di dalam diri kita. Kedengarannya sok banget. Sombong sekali ada ruang Maha Kudus. Muncul pertanyaan itu di hati saya loh, bukan tidak ada. Sombong sekali. Kok bilang ada ruang Maha Kudus dalam hatimu? Pertanyaannya, apakah Allah ada di tempat setengah kudus? Pernahkah Allah diam di tempat setengah kudus? Atau hanya kudus?
Maha Kudus. Kalau dia bersemayam di hati kita, harus menjadi ruang Maha Kudus di dalam hati itu. Kita sudah terlalu lama sembarangan. Kita tidak menghargai betapa mahal harga ransom, tebusan yang Allah berikan putra tunggalnya. Agar dia bisa tinggal di hatimu. Agar dia bisa tinggal di hatiku. Lalu kita sembarangan dengan hidup ini. Kita membiarkan binatang-binatang, hal-hal najis masuk di dalam hati kita. Masih kita bisa berkata tubuhku bait Allah. Masih bisa berkata Allah diam di dalam aku. Allah seakan-akan diam. Memang dia sering seakan-akan diam. Kita yang harus proaktif mempertanyakan dan mempersoalkan. Saya sudah bertobat hari-hari ini. Saya mau serius menjaga ruang kudus Allah. Saya minta jaga aku, jangan aku mengotori hatiku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Aku minta lindungi aku Tuhan. Dan ini pesan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Yang mau bertobat, ayo bersama saya bertobat. Yang tidak, ya resiko ditanggung masing-masing saudara. Apapun masalahmu anakku, bukan masalah besar. Jangan takut. Jangan takut anakku, jangan takut. Menjadi masalah besar apakah engkau menjaga ruang Maha Kudus Bapa di hatimu. Yang mau sombong silahkan sombong. Tapi yang rendah hati berkata aku orang berdosa. Aku sering mencemari ruang Maha Suci Allah dengan hal-hal najis. Yang kupikirkan, kuucapkan, kulakukan. Tapi hari ini 26 Juni. Betul? 2022 aku mau bertobat. Jangan main-main dengan kekekalan Bapak Ibu. Jangan main-main dengan kekekalan. Tidak masalah apapun keadaanmu. Tidak masalah. Kalau roh Allah diam di dalam hatimu. Dia bersemayam, dia bertata. Engkau menjadi miliknya. Engkau dibela Tuhan. Kalau Tuhan lawan saudara. Tidak ada yang bisa bela saudara. Maka satu kalimat yang Tuhan taruh di mulut saya sampaikan pada waktu itu kepada saudara-saudara yang pergi ke Turki bersama saya. Satu kalimat, jangan lawan Tuhan. Kalau Tuhan bersemayam di hati kita, kita menjaga kekudusan. Berjuang walaupun kita jatuh bangun, kita masih bisa salah, kita minta ampun, kita bersih-bersih saudaraku. Saudara akan bisa benar-benar menghayati Allah itu hidup. Allah itu hadir di dalam diri kita. Inilah tugas saya. Itulah sebabnya saya ada di sini. Menyampaikan pesan ini kepada saudara dan saya menantang saudara bertobat. Seperti saya juga telah bertobat mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, aku bertobat. Gelar doktorku, gembala sidang, pendeta, ketua sinode, apapun tidak membuat aku layak di hadapanmu. Kecuali aku benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Dan aku menjaga ruang kudusmu di sini. Siang dan malam. Biar aku seperti orang gila. Tapi aku tahu suatu hari hanya orang yang menjadikan dirinya bait Allah. Ada ruang Maha Kudus dalam hatinya. Dijemput Bapa di surga. Dijemput Bapa di surga. Jangan sombong. Saya tahu, saya mengerti. Saya sudah melihat. Sepulang dari tempat ini kau akan kembali dengan cara hidupmu seperti kemarin. Engkau hanya tersentuh sesaat. Hatimu hanya retak. Retak. Hanya tergores tapi tidak pecah. Maka engkau tidak pernah jadi rohani. Engkau tetap duniawi. Hanya retak.
Dan kau pikir sudah cukup, hanya tergores, tapi tidak hancur. Hancurkan bejana hidupmu. Hancurkan anakku. Jangan takut mengenai apapun. Jangan takut, dia besar, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dari kekal sampai kekal. Kalau dia bersemayam di hati kita, luar biasa saudaraku. Saudara sekalian, mengapa Tuhan membiarkan bait Allah yang begitu disanjung, begitu dipuja, menjadi pusat ibadah, dan juga menjadi pusat persatuan bangsa Yahudi, dihancurkan Tuhan. Bahkan tabut perjanjian yang dulu begitu sakral, begitu keramat, begitu berkuasa, lenyap. Tidak pernah ditemukan. Lost Ark tidak pernah ditemukan, kan memang tidak perlu ditemukan. Ada orang-orang Kristen yang masih bicara bangga mengenai bait Allah di Yerusalem yang akan dibangun oleh bangsa Yahudi. Kita tidak perlu bangga karena bukan bait Allah itu yang dikehendaki Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah bait Allah, itulah bait Allah. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara, bukan gedung. Jadi kita tidak perlu ngotot punya gedung, sorry. Kita bisa kontrak sewa ruangan kapan saja. Bisa pergi, pulang. Ya, bisa kok datang dan pergi sesuka hatimu. Kita sewa punya duit, gak punya sewa berhenti. Punya uang kita sewa gedung, gak punya uang kita live streaming. Saya khotbah dari rumah, so di rumah masing-masing gak masalah. Kalau Tuhan datang bukan gedung yang dijemput, nggak usah bangga kita punya gedung besar. Kita nggak punya bank, kita tidak bisa bangga kita tidak punya gedung kok. Nggak usah kecil hati nggak punya gedung gereja. Nggak usah pusing mengenai organisasi. Jelas kita perlu organisasi, tapi nggak usah pusing. Baru-baru ini sibuk rame di media sosial. GSKI nginden keluar dari GSKI. Anda tahu ketika masalah GSKI nginden selesai, orang pertama yang telepon saya, supaya masyarakat tahu ini bukan maunya mereka. Pertama saya yang telepon, Pak Roni, Pak Aswin, Pak, masalah Anda sudah selesai, kembalilah ke Betani. Karena saudara punya ikatan emosi, sejarah dengan gereja Betani Indonesia, pulanglah ke rumahmu. Demi nama Yesus saya mengucapkannya. Waktu itu tahun lalu mereka berkata, Pak, kami ikut Pak Era saja. Oh boleh, silakan. Tetapi 3 minggu yang lalu kira-kira, hari di mana Selasa saya mau khotbah nggak jadi, karena badan saya begitu lemah. Saya berbicara kepada pimpinan dan berkepimpinan dari Betani, Pak, hari ini kalau mau kembali ke Betani silahkan. Karena memang mereka juga ingin bersatu. Oke, saya sampaikan ke Pak Frankie Chong. Pak Frankie buat surat. Mereka udah menyampaikan pengunduran diri. Lepas. Ketika orang mempertanyakan, Pak kehilangan nggak? Enggak, Betani bukan milikku. Dia cuma numpang lewat bro. Dia saudaraku juga keluargaku. Tidak usah harus satu sinode. Jadi jangan saudara berpikir macam-macam, dan ini resmi dari mulut ketua sinode GSKI. Saya yang pertama berkata, masalah saudara sudah selesai, kembalilah ke gereja Betani Indonesia. Karena Anda punya ikatan emosi sejarah dengan mereka. Anda gereja yang terbesar di Asia, tidak tahu sampai hari ini atau tidak. Itu kebanggaan untuk gereja Betani, dan saya mengerti GSKI nggak perlu organisasi hebat-hebat, nggak perlu. Karenanya mereka kembali, dan saya dengan sukacita. Jadi jangan curiga kepada saya atau kepada Pak Aswin atau Pak Roni, Sekum dari gereja Betani Indonesia, gereja Betani Indonesia. Mereka saudara kita. Jadi saudara mengerti. Pak Eras, biasanya orang pengen sinodenya besar,
banyak anggotanya puluhan ribu, apalagi Betani Pak, oh keren. Enggak, you salah. Kita gereja berkemas-kemas Indonesia. Kita enggak pusing yang begituan. Dan saya masih bersahabat dengan Pak Aswin, beliau minta khotbah. Saya bilang nanti saya akan datang, sekarang jangan dulu. Saya ngurusi warung sendiri. Biar warungku ini juga saya garap dulu. Ini resmi, yang mendengar bukan hanya saudara, tapi juga bisa belasan bahkan puluhan ribu. Supaya mengetahui dan menjadi maklum. Jangan tanya macam-macam, jangan memblame siapapun. Itu dari saya pribadi Pak. Nggak kepikir kan Pak? Saya yang memulai tahun lalu. Ketika masalah mereka sudah selesai, baliklah kembali kepada saudara-saudaramu satu sinode. Mosok Pak, Pak Keong, Kronis Keong jadi saksi dan Pak Agustinus, sahabat-sahabat dekat saya tahu. Kita nggak pusing sinode Pak, kita pusing ini gereja yang benar. Ini yang akan diangkat oleh Tuhan. I love you. Kita bangkit berdiri.